Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saurisa Maulius Subagio dengan NRP 2042111024 dari Departemen Teknik Instrumentasi Angkatan 2021, kelompok kecil Gatot Kaca dan kelompok besar Bima. Saya di sini ingin menyampaikan roadmap ataupun rundown dari selama 4 tahun perkuliahan saya, yang mana terpapar ataupun terlampir dalam PPT, AKU, dan SRK. AKU yaitu ambisi, kenyataan, dan usaha, dan SRK yaitu sasaran, risiko, dan konsekuensi. Untuk tahun pertama perkuliahan saya yaitu merumuskan suatu ambisi, yaitu saya ingin mendapatkan IPK 350, ingin masuk dalam tim riset ITS, ingin menjuarai banyak perlombaan, dan ingin aktif dalam kepanitiaan. Sedangkan untuk merealisasikan dari ambisi tersebut memerlukan breakdown ambisi untuk menjadikan sasaran, yaitu yang pertama, belajar dengan giat dan selalu mendapatkan nilai yang tinggi, mencari banyak informasi, mencoba ikut dalam event perlombaan, dan juga join dalam kepanitiaan. Untuk selanjutnya, kita harus memperhatikan kenyataan yang ada, kenyataan yang memang apa adanya yang kita alami selama ini. Yang pertama, masih malas belajar, masih sering bermain, masih sering meremehkan tugas, dan masih bingung untuk join kepanitiaan ataupun organisasi. Itu adalah hal yang saya alami selama ini. Untuk selanjutnya yaitu kita harus melakukan usaha, yang mana kita harus sering-sering membaca literasi, kita harus menambah motivasi belajar, kita harus daftar dan mencari lomba yang ingin diikuti. Yang keempat, tidak perlu menyerah kepada keadaan. Dari semua itu, kita tahu akan muncul risiko yang tidak kita inginkan. Bisa saja risiko tersebut berupa waktu tidur berkurang, tingkat stres naik, dan juga tidak seimbangnya antara akademik dan non-akademik. Selanjutnya, kita harus menghadapi risiko tersebut dengan hal-hal yang harus kita persiapkan nantinya. Yang pertama, kita harus mengatur waktu dengan baik. Jangan menunda pekerjaan, dan kita harus fokus pada hal yang sekiranya penting. Dari itu semua, kita tahu akan timbul konsekuensi yang harus kita alami. Seperti kita harus menerima semua hal yang kita didapat tersebut. Yang kedua, tidak boleh menyerah. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan hasil baik ataupun buruk. Jadi kita harus menerima semua itu dengan lapang dada. Untuk tahun kedua, AKU dan SRK saya meliputi pertama, merumuskan suatu ambisi, yaitu saya ingin mendapatkan IPK lebih dari 350, ingin menjadi mahasiswa yang aktif dalam organisasi dan kepanitiaan, ikut dalam banyak perlombaan, dan juga aktif menjadi volunteer. Hal yang harus kita lakukan agar ambisi tersebut menjadi sasaran, yaitu kita harus menambah waktu dan semangat belajar serta selalu mendapatkan nilai yang tinggi. Kita harus menambah motivasi dalam bekerja dan harus mencari saran dalam hal ormawa atau kepanitiaan. Yang selanjutnya, kita harus memperhatikan kenyataan yang ada selama ini. Apa yang masih menjadi penghambat bagi kita, yaitu pertama, saya masih suka menyepelekan tugas ataupun ujian, masih suka bermain, masih terlalu malas untuk join ormawa ataupun kepanitiaan. Maka oleh karena itu kita harus melakukan usaha yang meliputi sering baca literasi, sering menambah motivasi belajar, mencari tutor yang sudah jago dalam bidangnya, dalam bidang kepanitiaan ataupun organisasi. Yang selanjutnya, dari semua itu pasti harus ada muncul resiko yang harus kita alami, yaitu seperti akan menjadi lebih sibuk, waktu tidur berkurang, tingkat stres naik, dan lainnya. Oleh karena itu, kita harus mengantisipasi hal tersebut, seperti kita harus mengatur waktu dengan baik, jangan menunda waktu pekerjaan, fokus pada hal yang sekiranya penting, dan yang lainnya. Untuk konsekuensi yang harus kita alami atau yang kita harus terima nantinya, yaitu pertama, harus menerima semua yang didapat, baik itu negatif ataupun positif. Yang kedua, tidak boleh menyerah dengan keadaan. Dan yang ketiga, harus merasakan kesedihan yang mendalam, entah itu dalam bidang apapun, kita harus menerima apa adanya. Untuk tahun ketiga, AKU dan SRK saya, yang pertama merumuskan suatu ambisi meliputi ingin menambah nilai IPK, ingin banyak menjadi volunteer,
TA saya lancar, magang di BUMN, ingin mendapatkan banyak relasi. Yang selanjutnya, breakdown ambisi menjadi sasaran. Yang pertama, saya semakin giat dan semangat untuk belajar. Yang kedua, mencari banyak teman, melobi orang-orang penting, selalu bersyukur, dan mengatur waktu dengan baik. Yang selanjutnya, kita harus memperhatikan kenyataan yang ada selama ini, yaitu kita semakin stres, tugas menumpuk, dan tugas semakin tidak terkejar, waktu istirahat pun tidak ada, dan kampus serasa rumah. Yang selanjutnya yaitu kita harus melakukan usaha untuk menjadikan semua ambisi dan sasaran tersebut menjadi suatu kenyataan. Yang pertama yaitu sering membaca literasi, menambah motivasi belajar, mencari banyak teman, tidak menyerah kepada keadaan. Dan yang selanjutnya semua itu pasti harus untuk semua itu pasti muncul risiko dari semua yang kita alami tersebut. Yang pertama pasti tidak adanya seimbangnya akademik dan non akademik dari kita alami selama perkuliahan tersebut. Sakit karena stres dan makin sering mengeluh. Yang selanjutnya kita harus mengatasi resiko tersebut dengan suatu usaha, yaitu meliputi mengatur waktu dengan baik, menambah waktu belajar, dan jangan menunda pekerjaan. Fokus pada hal yang sekiranya penting dan juga menghindari sikap mengeluh. Kita harus menerima konsekuensi yang ada, yaitu kita harus menerima semua yang didapat, baik itu baik ataupun buruk, dan kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Untuk KKU dan SRK saya pada tahun keempat, yaitu pertama kita harus merumuskan suatu ambisi. Yang pertama, saya ingin IPK saya menambah ataupun tetap bertahan. Yang kedua, TA selesai dengan lancar. Yang ketiga, lulus tepat waktu, yaitu 4 tahun. Yang selanjutnya menjadi mahasiswa berprestasi dan lulus langsung dapat pekerjaan. Dari merumuskan suatu ambisi tersebut, kita harus melakukan breakdown ambisi untuk menjadikan suatu sasaran. Yang pertama, kita harus menjaga semangat belajar serta mendapatkan nilai yang tinggi, fokus menambah relasi, melobi banyak orang penting, dan juga jangan pernah mengeluh. Yang selanjutnya, kita harus memperhatikan kenyataan yang ada selama ini, yaitu seperti kita harus memiliki tanggung jawab yang makin banyak, bingung akan masa depan, mikir tugas TA, dan juga tidak akan semakin tua. Yang selanjutnya, kita harus melakukan usaha untuk merealisasikan ambisi dan juga sasaran tersebut, seperti kita harus melakukan sering-sering membaca literasi, menambah motivasi belajar, mencari banyak kenalan, dan juga tidak boleh menyerah kepada keadaan. Kita dari semua itu pasti muncul suatu resiko yang harus kita terima. Yang pertama seperti semakin banyak kegelisahan, makin banyak tantangan, makin banyak hal-hal yang di luar dugaan. Dan untuk resiko tersebut kita harus menanggulangi ataupun mencegah, seperti kita harus melakukan usaha, yaitu seperti yakinkan diri untuk masa depan, menyesuaikan diri dengan keadaan, mencoba untuk sabar dan selalu bersyukur. Dari semua itu kita harus melihat konsekuensi yang ada, seperti harus menerima semua yang dialami, selalu bersyukur, dan juga keep fighting. Terima kasih.